Kembali di Newsline pemirsa, musisi Arman Maulana belakangan menjadi perbincangan warganet karena perhatiannya yang begitu besar terhadap para tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Tidak hanya memberikan dukungan, Arman juga menghibur para perawat dengan lagu-lagu populer tanah air. Halo para dokter dan para perawat, Terima kasih Mas Arman penyapaannya kepada para dokter dan perawat Unpad. Terima kasih. Keadaannya di Dr. Sulianti Suroso gimana? Melalui halaman Instagram pribadinya, pentolan band Gigi ini membagikan kisahnya saat sedang menghibur para tenaga kesehatan secara virtual. Momen ini nyatanya berhasil membuat warganet terharu dan salut terhadap ketulusan hati Arman Maulana. Dalam unggahan yang sama, suami dari penyanyi Dewi Gita ini mengaku tak kuasa menahan haru hingga hampir menangis kabarnya. Arman mengaku tersentuh dengan segala curhatan yang ia dapatkan dari para tenaga medis yang sedang bertaruh nyawa melawan COVID-19. Sebelumnya Arman juga sempat berdonasi dengan melelang barang-barang kesayangannya yang turut mengajak rekan artis serta musisi. Terima kasih Mas Arman penyapaannya kepada para dokter dan perawat Unpad. Terima kasih. Keadaannya di Dr. Sulianti Suroso gimana sekarang? Itu pasien-pasien. Dan langsung saja saya ajak Anda ngobrol langsung dengan Arman Maulana yang beberapa hari ini sudah menebar aura positif serta semangat di sosial media. Yang sudah bergabung bersama kami dan nanti juga akan tergabung bersama kami ada Dr. Dalla Intan ya dari Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso. Nah ini ada Kang Arman dulu. Kang Arman, halo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah damang. Nah ini kemarin sosial media sempat dibuat terharu nih dengan kejutan dari Kang Arman begitu. Nah ide awal untuk mengejutkan para tenaga medis ini dari mana nih Kang? Tiba-tiba aja gitu kepikiran? Jadi sebetulnya ide awalnya sih sebetulnya dari lagu juga sih. Kan saya ngeluarin single baru tuh, sama kayak Tulus tuh. Jadi dalam keadaan COVID ini kemarin saya ngelakukan lelang-lelang terus kebetulan dengan label saya juga ada ide untuk membuat sebuah lagu langsung dadakan aja gitu. Tapi konsepnya kalau Tulus kan bikin lagu baru, kalau saya lagu lama diaransemen ulang dengan versi akustik. Terus juga lebih banyak misalnya alat-alat musiknya itu pakai alat-alat rumah tangga kayak misalnya ngetokin pintu, ketel atau panci dan sebagainya. Nah, dari ide itu saya mikir pada saat di refnya itu saya bikin sebuah gerakan seru-seruan, bukan ya kayak buat TikTok gitulah, tapi seru-seruan. Nah, terus saya pikir melihat tenaga medis di Indonesia, di Jakarta khususnya, saya kira butuh hiburan juga gitu, selain support, selain bantuan dari kanan kiri. Tapi saya bilang ini kayaknya perlu dihibur juga nih. Kita seru-seruan aja deh. Akhirnya saya tektokan sama Dr. Dalla dari Rumah Sakit Sulianti Saroso. Ya berhasil lah akhirnya memberikan surprise ke mereka gitu. Simple aja sih, simple gitu aja. Nah tapi boleh diceritain lagi dong Kang, respon mereka tuh gimana tiba-tiba Kang Arman ngajak video call kayak gitu? Ya seru sih, maksudnya jadi Dokter Dalla kan nggak ngomong gitu kan ke rekan-rekannya. Jadi katanya setiap hari, itu hari apa ya kemarin saya lupa. Setiap hari itu jam 9 pagi itu ada rapat semua, laporan dari seluruh ruangan. ICU, Mawar 1, Mawar 2, para dokter, resepsionis gitu dan sebagainya. Nah terus tiba-tiba ya Dokter Dalla, ini ada yang mau datang nih katanya. Orang baru gitu, tiba-tiba saya deh keluar mukanya, wah semua pada ribut gitu kan. Yaudah gimana kabarnya para dokter, para perawat, saya bilang mudah-mudahan insya Allah kalian semua sehat, bla bla bla. Terus saya mau ngibur deh, saya bilang gitu, saya nyanyi ya, wah gitu ya, udah nyanyi. Setelah nyanyi, tadi itu saya tutup sama lagu baru saya itu yang judulnya Kamu itu. Ini ada ini nih, saya bilang ada hiburannya, kenapa harus dihafalin ya lagunya. Nanti pokoknya kalau ruangan mana yang si gerakannya paling oke, dapat hadiah, saya bilang gitu, wah gitu. Ya udah gitu aja sih, seru aja gitu. Tapi ya emang terus terang saya seneng gitu ya bahwa ternyata melakukan sesuatu yang tidak besar, tidak mewah, tidak harus grande gitu ya. Ternyata justru membawa dampak yang sangat-sangat membahagiakan buat saya maupun buat teman-teman para dokter dan perawat gitu. Nah Kang, kalau tadi kan
kita lihat selain nyanyi-nyanyi gitu atau tadi bikin TikTok begitu ya, gerakan mana nih yang paling lucu dan kreatif? Nah, tapi apa Kang sebetulnya yang juga jadi bahan cerita dari mereka? Katanya kabarnya nih Kang Arman juga sempat terharu begitu mendengar mereka berbagi cerita. Iya sih, terus terang aja pas nyanyi lagu Kamu itu yang single baru saya itu sempat rada ngegeter gitu kan. Mereka kan cerita dulu baru saya nyanyi gitu. Ya mereka ada yang ngomong bahwa Kang, saya itu belum pernah ketemu dengan keluarga selama 2 bulan lebih ini. Bahkan sebelum puasa, kebetulan yang ngomong itu Muslim. Jadi dia sebelum puasa, Lebaran, setelah Lebaran. Dia tidak mengalami makan siang bareng, dia nggak ngalamin buka puasa bareng, sahur bareng dengan keluarga. Dia nggak ngalamin silaturahim, cuman virtual aja. Jadi di situ saya rada ngegeter juga sih gitu ya pas karena gini, saya melihat di luaran itu kan begitu banyak riuh berita yang ngomong ngejatuhin inilah, yang ini katanya konspirasi, para dokter dan perawat begini, ada yang ngomong ini terus, dan saya bilang ternyata pada saat tatap temu virtual dengan mereka, para dokter dan para perawat itu tidak memikirkan kehiruk-pikukan yang ada di dunia luar gitu atau berita-berita itu gitu. Mereka betul-betul satu aja, pokoknya kalau ada pasien masuk harus dirawat dan harus sampai sembuh. Itu yang bikin saya ngegeter gitu. Jadi yang rame itu ternyata kita sendiri yang nggak ngalamin gitu, ngerti nggak sih? Lebih banyak omong di luaran itu, wah gitu, di Twitter lah, di Facebook, di Instagram, di apapun. Tapi ternyata pada saat ngobrol, mereka nggak sama sekali nggak ngebahas itu. Mereka benar-benar tujuannya adalah ada pasien masuk, mau COVID, mau apapun itu. Mereka harus mengobatinya, merawatnya sampai sembuh. Insya Allah sampai sembuh. Gitu. Itu sih. Sementara mereka fokus ya Kang ya, ini nampaknya yang ramai di media sosial begitu menurut Kang Arman ya. Nah kita tahan dulu sebentar Kang ya, jangan kemana-mana, kita mau ngobrol sedikit nih sama Dokter Dalla yang udah tergabung. Tadi Kang Arman udah nyebut Dokter Dalla nih. Dokter Dalla sudah terhubung bersama kita di Newsline. Selamat siang Dokter Dalla. Halo pemirsa Metro TV, selamat siang, saya Dokter Dalla. Halo Dokter Dalla. Dan Dokter Dalla, di sini kita juga pengen ngobrol nih, tadi Kang Arman sudah menyebut sedikit bahwa teman-teman di sini diberi kejutan begitu ya. Saat tahu ternyata ada seorang Arman Maulana yang meluangkan waktu untuk memberi semangat teman-teman. Bagaimana tanggapannya? Ya, alhamdulillah waktu itu tim dokter dan perawat RSPI itu yang Dokter Dalla, ya, ini Kang Arman tadi mendengar sedikit suara dari Dokter Dalla? Ya, Tidak. Agak nggak jelas. Iya, agak kurang jelas begitu ya Kang ya. Tapi tadi juga Kang Arman sudah sampaikan begitu ya, bahwa mereka tuh sebetulnya saat ini ya fokus saja begitu ya bekerja, dan juga tadi Kang Arman juga ingin menebar kebahagiaan begitu. Nah, tapi di sini sebetulnya apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui kejutan Kang Arman itu? Ya pesannya sih sebetulnya simple aja gitu, jangan terlalu banyak tersedot ya konsentrasinya terhadap berita-berita yang ada di media sosial gitu. Kalau memang mau membaca berita, tolonglah baca berita dari kanal-kanal yang memang terpercaya gitu. Karena setelah saya melihat, saya langsung virtual tatap muka bersama mereka itu sama sekali nggak ada yang curhat, Kang, waduh, saya sakit hati nih Kang, saya dijelekin, saya udah merawat bla bla bla, tapi di berita nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Mereka tuh bener-bener cuman rindu sama keluarga karena nggak pulang-pulang. Terus juga malah dokter siapa ya, saya lupa, Intan, Dokter Mega gitu, saya lupa lagi namanya. Dia malah cerita gini, ya Kang, saya sedih, saya melihat banyak pasien pas waktu Lebaran yang Muslim itu mereka nangis, aduh, saya nggak bisa ketemu dengan keluarga. Jadi maksudnya dari cerita itu saya mikir bahwa malah dokter itu menerima curhatan para pasien itu gitu. Jadi nggak ada tuh sama sekali hiruk pikuk berita. Jadi saya bilang tolonglah buat masyarakat Indonesia, kasihlah sesuatu aura yang positif untuk Indonesia, apapun itu. Bukan hanya buat para dokter atau para perawat, apapun itu dalam keadaan COVID-19 ini gitu. Entah mungkin memberikan sebuah bantuan kepada tetangga yang membutuhkan,
atau memberikan contoh kepada anak-anak bahwa sekarang lagi pandemik nih, cuci tangan ya, itu walaupun sedikit gitu, tapi kan kalau dilakukan oleh seluruh orang akan gede juga dampaknya gitu. Itu aja sih. Iya, pasti. Nah, Kang Arman, tadi kita pengen tersambung lagi nih dengan Dokter Dalla. Sebentar kita coba lagi terhubung. Dokter Dalla, apakah sudah tersambung bersama kami? Ya, halo, selamat siang. Saya Dokter Dalla. Halo pemirsa Metro TV. Siang Dokter Dalla, alhamdulillah suaranya sudah jelas ya saat ini. Dokter Dalla, terima kasih sudah bergabung bersama kami di tengah kesibukannya dalam penanganan COVID-19 ini. Kami ingin mendengar Dokter Dalla untuk berbagi kisah dengan kami di sini. Kita tahu saat ini adalah masa yang tentunya tidak mudah untuk dijalani para tenaga medis. Namun apa sih sebetulnya momen yang paling berat saat ini bagi para teman-teman dari tenaga medis? Ya, waktu itu terima kasih ya Kang Arman sudah memberikan surprise Kamis kemarin. Kami sangat mengapresiasi terhadap usaha Kang Arman tersebut. Nah, tim dokter dan perawat tanpa mengenal lelah saling bahu-membahu dalam proses membantu menyembuhkan pasien COVID-19. Ada benar kata Kang Arman, ada yang tidak melewati fase bulan puasa bersama keluarga, sudah tinggal di hotel selama 3 bulan terakhir. Nah, itu membuat kami juga saling menyemangati satu sama lain antara tim dokter, perawat, dan nakes lainnya. Seperti itu, Mbak. Iya, pastinya dengan banyak rintangan itu kan teman-teman juga sudah hadir di sini untuk menghibur, salah satunya juga Kang Arman. Tapi perhatian ini dari teman-teman apa sudah dirasa cukup, dokter? Untuk masalah cukup atau tidak itu adalah tergantung dari penerimaan kita masing-masing ya. Namun berbagai perhatian yang banyak itu ada yang berupa donasi, ada yang berupa support semangat kepada RSPI Sulianti Saroso. Bagi kami sangat berterima kasih untuk hal tersebut. Ya, tentunya dokter, dan harapan bagi masyarakat di sini ya, terutama kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini yang tengah melanda Indonesia, boleh diutarakan dokter? Ya, baik. Saya sangat berharap kami sangat berharap ya kepada tim medis, perawat, dan nakes untuk tetap memiliki semangat berjuang melawan COVID-19. Dan bagi masyarakat itu sendiri, tetap berperilaku hidup sehat, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan jangan lupa melakukan beberapa aktivitas fisik rutin untuk membantu meningkatkan imunitas. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Dokter Dalla Intan, dan semoga sehat selalu ya dokter ya. Kita akan kembali ke Kang Arman lagi. Kang, tadi kita sudah dengar cerita dari dokter ya, penerimaan dari para tenaga medis ini juga ya mereka sangat senang begitu ya, mengapresiasi dari Kang Arman sendiri begitu. Nah, tapi saat ini harapannya bagi para tenaga medis dan juga mungkin pesan terakhir sebagai penutup untuk masyarakat nih Kang Arman yang ada di rumah yang lagi pada nonton Kang Arman. Ya buat pesan tenaga medis, saya senang sekali kemarin kita ketemu dan jawaban-jawabannya adalah mereka tetap fokus. Jadi ya itulah mungkin ya yang untuk tenaga medis tetap semangat. Kita mendoakan dari belakang bahwa Anda tetap fokus untuk mengobati semua yang terjadi saat ini, baik yang COVID-19 maupun tidak ya, karena kan yang masuk rumah sakit itu bukan hanya COVID-19 aja gitu kan. Terima kasih banget kalian pahlawan buat kami. Untuk para masyarakat, teman-teman, saudara-saudara seluruh Indonesia, ya buat saya sih simple aja. Sekarang kan katanya pemerintah akan melonggarkan. Begitupun Jakarta katanya PSBB juga tanggal 5 kemungkinan akan dilonggarkan dan sebagainya. Ya kita semua kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita bandel, tidak mengikuti protokol apa yang sudah digembar-gemborkan dari dulu oleh siapapun itu, mau WHO, mau pemerintah Indonesia, ya pandemi ini akan terus berlangsung. Jadi simple aja, semuanya dari diri kita sendiri. Kalau kita disiplin, semuanya insya Allah akan, walaupun PSBB mau dicabut, new normal akan berlaku, saya kira semuanya akan bisa turun semuanya pandemi ini dan bisa berjalan seperti dahulu kala gitu. Jadi simple aja, ikuti protokol yang memang sudah dikeluarkan, insya Allah kita akan bisa keluar dari wabah ini. Amin. Amin.
Amin, terima kasih Kang Arman. Dan sebelumnya sudah ada Dr. Dalla Intan dari RSPP Sulianti Saroso. Terima kasih Kang sudah bergabung bersama kami di sini. Semoga yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud di masyarakat. Kang Arman jangan lelah untuk menebar aura positif untuk teman-teman di sosial media karena kami semua tentu memerlukannya. Semangat, terima kasih Kang Arman. Ya, dan pemirsa Newsline masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.